Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Kakak Dedek jalan-jalan. Ya, teman-teman, untuk Kakak Dedek jalan-jalan kali ini kita akan ke Pancuran Pitu Baturaden. Ini perjalanan dimulai dari tempat wisata Curug Bayan ya, teman-teman. Di video sebelumnya kita pernah review di daerah Curug Bayan. Kalau teman-teman masih ingat, ya kita bisa lihat kembali di video sebelumnya untuk jalan menuju ke Villa Bayan. Nah, ini kita akan menuju ke Pancuran Pitu dari lokasi Villa Bayan ya. Ini akses untuk ke Pancuran Pitu, jalanan mulus dari arah Baturaden. Sepanjang jalan kita masih aman berpapasan dengan kendaraan ya. Yang penting tetap hati-hati dan waspada supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ini kita melewati jembatan, kemudian jalanannya berkelok sedikit tapi tidak terlalu tajam ya belokannya. Ini kita sampai di pertigaan. Kita ambil ke arah kiri ya teman-teman. Kalau yang ke arah kanan itu arah Jalan Baturaden 2. Tapi kalau yang ke arah kiri ini nanti akan sampai ke Gapura Baturaden ya teman-teman. Dari daerah sini sampai Gapura Baturaden tidak terlalu jauh ya. Dan aksesnya juga nyaman untuk dilalui kendaraan roda 4. Perjalanan kali ini dimulai dari sekitar pukul 10 ya teman-teman. Ini cuacanya sedang cerah, ada sedikit berawan ataupun kabut ya teman-teman. Pemandangannya luar biasa. Ini untuk refresh kita ya, yang selama ini penat mungkin melihat hiruk pikuk kota. Ini ada hamparan hijau, pegunungan, luar biasa, Masya Allah. Di daerah sini juga banyak penginapan ya, salah satunya ada Hotel Grand Kanaya. View-nya juga bagus di sini ke arah Baturaden ya teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di Tugu Bundaran Baturaden. Kita ambil yang arah lurus. Kalau yang ke kiri itu ke Baturaden, kalau yang ke kanan ke arah Purwokerto. Nah, kita ambil yang ke arah lurus. Jalur yang sama untuk menuju ke Limpakuwus teman-teman. Di daerah sini juga ada beberapa tempat wisata. Dan ada beberapa curug juga ya yang pernah kita datangi waktu itu. Ada Telaga Sunyi juga pernah ada ya di video sebelumnya, teman-teman boleh lihat. Ini ada tanda panah Loka Wisata Baturaden. Masih mengikuti jalur yang sama. Kita ikuti saja jalur ini teman-teman. Untuk Loka Wisata Baturaden masih kurang lebih 100 meter. Artinya sudah cukup dekat ya teman-teman. Karena ada beberapa kendaraan, kita harus bergantian dan saling menunggu. Ini ada Telaga Sunyi, Pancuran Pitu. Kalau ke arah
yang lurus itu kita akan ke wisata Taman Botani dan Bukit Bintang. Tapi ini kita ambil ke arah kanan, ke arah Pancuran Pitu. Pemandangan yang disajikan masih sama ya, nuansa pepohonan dan udara yang sejuk. Ada juga beberapa penginapan seperti resorts dan hotel-hotel bintang 2 ataupun bintang 3 ataupun hotel-hotel yang kelas melati ya. Kalau sebelah kanan itu pun ada penginapan. Cuman kita belum pernah memang mereview penginapan di daerah situ. Untuk pemandangannya jika malam itu bagus ya teman-teman, karena kita melihat lampu-lampu kota Purwokerto, jadi seperti bintang-bintang yang berkerlip kayak gitu malam hari. Ini penginapan Queen juga recommended ya teman-teman, karena view-nya juga bagus. Tugu Taman Wisata Baturaden sudah nampak ya teman-teman. Untuk yang arah ke kanan itu arah ke Limpakus dan Baturaden Adventure Forest ataupun BAF ya. Nah ini ada 3 tempat wisata ya sekaligus di sini, ada Pancuran Pitu, Kebun Raya Baturaden dan Taman Labirin. Kita mampir untuk beli tiket dulu ya. Harga tiketnya untuk satu orang dewasa seharga 25.000. Ya, untuk kemarin kita beli tiket itu 60.000 ya, dengan 2 orang dewasa dan kendaraan 10.000. Untuk tiket di sini itu sudah free nanti ke Pancuran Pitu, tebing Salirang dan daerah lokal wisata di daerah situ. Ya, kita lanjut ya teman-teman perjalanannya. Di daerah sini juga ada wisata yang tadi ya yang saya sebutkan, cuma memang Kakak Dedek nggak mampir-mampir dulu karena tujuan Kakak Dedek itu ke Pancuran Pitu. Kenapa kita pengen ke sana lagi? Dulu sih pernah ya ke sana, cuma sudah lama, sudah ada 10 tahunan lebih ya teman-teman. Dan sudah banyak sekali perubahan, terutama di akses jalannya. Akses jalannya sudah bagus untuk saat ini. Untuk kendaraan roda 4 nyaman ya untuk lewat di sini, ataupun kendaraan roda 2 juga sama nyaman. Yang penting gunakan gigi rendah ya, artinya kita gunakan gigi yang paling rendah, bisa gigi 1 ataupun 2, karena jalanannya yang kadang ada tanjakan, ada turunan, berkelok, sehingga harus hati-hati. Ini perjalanan untuk ke Pancuran Pitu dengan akses jalan yang masih aman untuk berpapasan dengan kendaraan roda 4 lainnya. Ada beberapa tikungan, tapi tidak terlalu curam ya. Nah, ini kita sudah ada tanda tempat penginapan Bobo Cabin. Jika teman-teman penasaran Bobo Cabin seperti apa, teman-teman bisa cari di beberapa aplikasi pemesanan ya. Nah, ini wisatanya di sini. Jadi kita bisa berwisata sambil bermalam di sini dengan menyewa 1 Bobo Cabin ya. Nanti ada harganya di masing-masing kelas ya ataupun tingkatnya. Kita masih lanjut perjalanan. Ada beberapa tempat wisata juga yang boleh sebenarnya untuk kita
kunjungi juga. Di sini ada taman. Memang kebanyakan temanya taman ya, karena memang hutan wisata di sini. Ke arah lurus itu pun ada tempat wisata baru. Kita belum review untuk ke sana. Kapan-kapan ya, teman-teman, kalau sudah ada jadwal yang pas, kita bisa review ke tempat yang lain. Untuk tujuan kali ini kita cukup ke Pancuran Pitu. Karena memang ingin mengenang ya, 10 atau 11 tahun yang lalu lah saya pernah kesini sama keluarga juga ya. Waktu itu belum ada channel Kakak Dedek. Karena sekarang udah ada channel Kakak Dedek, kita mau review dan berbagi dengan teman-teman, supaya nanti teman-teman saat ke daerah Baturaden bisa menyempatkan untuk mencoba wisata di Pancuran Pitu. Karena banyak banget manfaatnya ya teman-teman. Di Pancuran Pitu itu adalah ada air ya, sumber air panas. Itu pancurannya berjumlah 7. Jadi Pancuran Pitu itu bahasa daerah Banyumasan yang artinya pancuran berjumlah 7 ya. Jadi ada sumber air panas yang di situ nanti ada lubang-lubang yang berjumlah 7. Ya teman-teman, untuk di sebelah kanan ini ada bangunan putih. Ini juga semacam taman ya. Jadi ini taman cukup baru ya, cuma memang karena pandemi kemarin belum sempat buka, dan ini sering disewakan untuk party ya, ataupun pesta ataupun wedding. Nah ini pas ada acara wedding ya teman-teman. Konsep yang dipakai di sini garden party ya. Jadi seperti kita berpesta di sebuah kebun, asik banget. Barangkali teman-teman mau ada event, nanti bisa ya hubungi IO-nya di situ. Oke, kita masih lanjut teman-teman. Untuk ke Pancuran 7 atau Pancuran Pitu, itu dari sini sudah dekat ya teman-teman, tinggal beberapa meter saja perjalanan, sambil kita menikmati segarnya udara di hutan, di pegunungan. Perjalanan akan tidak terasa ya teman-teman. Sepanjang perjalanan ada hijau pepohonan ya, yang bisa kita nikmati kiri dan kanan. Setelah tikungan ini, nanti kita akan masih melanjutkan di jalur yang sama karena hanya ada satu jalur di sini. Jadi teman-teman tidak usah bingung ya. Misal menggunakan Google Map juga bisa untuk membantu perjalanan. Ataupun jika teman-teman hanya mengikuti jalan ini pun tidak masalah ya. Di depan ada bangunan, ini sebenarnya kubah masjid ya teman-teman. Cuma memang karena efek pandemi kemarin, jadi akhirnya kurang terawat ya. Kita lanjutkan masih di jalur yang sama, daerah Baturaden. Di depan ada sepeda motor, cukup lancar ya. Tapi kita tetap harus jaga jarak aman. Setiap ada tikungan, biasanya ada peringatan untuk selalu menggunakan gigi rendah teman-teman di sini, supaya laju kendaraannya juga bisa kita kendalikan ya.
Untuk kendaraan roda 4, misal teman-teman mau membuka jendela, boleh di daerah sini ya, karena kita bisa menghirup udara pegunungan yang begitu sejuk. Ya, asalkan tidak ada antrian kendaraan yang banyak, jadi tidak ada knalpot, asap-asap knalpot yang merusak udara ya. Nah, kalau suasananya seperti ini asik banget teman-teman. Kita bisa bebaskan menghirup udara segar sebanyak-banyaknya. Perjalanan sudah hampir sampai ya teman-teman. Ini kita sudah memasuki kebun raya Baturadèn dan ada arah tanda panah ke Pancuran Pitu. Ini jalanan seperti agak menyempit ya memang, cuma masih aman untuk kita lalui berkendara dengan roda 4. Aspalnya juga masih mulus dan kita berpapasan tadi dengan kendaraan yang lain juga nyaman. Perjalanan seperti ini ke Pancuran Pitu itu mirip dengan perjalanan di tempat wisata yang lain, misalnya di Grojogan Sewu ya. Di sana pun temanya adalah air terjun dan aksesnya pun harus naik turun tangga yang berjumlah puluhan ya teman-teman. Jadi siapkan fisik dan alas kaki yang nyaman terutama. Untuk bawaan barang-barang juga usahakan jangan terlalu banyak karena kita butuh tenaga untuk menuruni anak tangga yang ada di tempat wisata ya. Nanti kita lihat ya untuk tempat wisatanya di video selanjutnya. Kita sampai di tempat lokasi kurang lebih jam 10:30 ya teman-teman. Jangan lupa lakukan pemanasan terlebih dahulu ya sebelum kita menuruni anak tangga yang berjumlah cukup banyak. Kita lakukan pemanasan supaya kaki tidak terlalu pegal-pegal ataupun sampai kram ya, karena memang butuh tenaga yang cukup, apalagi bagi teman-teman yang memang jarang melakukan olahraga jalan kaki ataupun bersepeda. Sepanjang perjalanan seperti ini teman-teman, jadi pemandangannya begitu indah dan udaranya begitu sejuk. Pokoknya teman-teman gak akan nyesel deh kalau misalnya ke daerah Baturadèn. Jadi kita ini kasih jarak aman dengan kendaraan di depan karena di depan nanti ada tanjakan yang cukup curam ya teman-teman. Setelah kita melewati tanjakan ini, artinya kita mau sampai di parkiran Pancuran itu ya teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman untuk perjalanan menuju ke lokasi wisata Pancuran Pitu. Selamat menikmati liburan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kakak Dedek jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.